Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita melanjutkan perkuliahan kita, yaitu praktikum manajemen zakat, infak, dan sedekah. Adapun tema pada kesempatan kali ini yaitu mengenal donatur dan membuat proposal fundraising atau penggalangan dana zakat ya. Adapun nanti pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama pengertian fundraising zakat, metode fundraising zakat, tujuan fundraising zakat, juga prinsip-prinsip fundraising zakat ya. Jika nanti waktunya bisa kita tambah, yaitu ada juga strategi fundraising, juga tahap-tahap di dalam strategi fundraising. Baik, yang pertama tentang pengertian fundraising ya. Apa itu fundraising ya? Nah, fundraising ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengumpulan dana atau penghimpunan dana ya, pengumpulan dana atau penghimpunan dana. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan atau penghimpunan dana yaitu apa? Proses perbuatan pengumpulan, penghimpunan, dan penyerahan. Nah, fundraising juga secara istilah ini diartikan sebagai kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah. Ya, proses ini meliputi kegiatan pemberitahuan, mengingatkan, mendorong, membujuk, atau merayu yang dananya akan digunakan untuk apa? Membiayai program, kegiatan operasional lembaga yang ada. Pada akhirnya adalah untuk apa? Mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Nah, itu pengertian dari fundraising ya. Fundraising juga merupakan apa? Kegiatan yang memiliki tujuan, yaitu apa? Penggalangan dana dengan tujuan sosial kemanusiaan. Nah, sementara fundraising zakat ini diartikan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dalam konteks khusus tentang zakat, infak, sedekah, yaitu suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber dana lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Nah, itu pengertian dari fundraising zakat ya. Nah, di dalam fundraising zakat, seorang petugas amil ya, atau seorang amil ini harus mempunyai beberapa metode di dalam pengumpulan dana zakat tersebut ya. Paling tidak ada 2 ya yang bisa dilakukan oleh seorang amil. Yang pertama yaitu metode fundraising langsung ya. Jadi secara langsung ya. Metode ini melibatkan partisipasi donatur atau muzaki ya, secara langsung. Nah, bentuk pelaksanaannya bagaimana? Ya, bentuk pelaksanakan fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika atau langsung dilakukan ya. Nah, contoh dari metode ini ya, secara langsung ini ya, bisa saja mengirimkan surat kepada calon muzaki. Seorang amil tahu ini, dia punya aset yang wajib dizakati, nah, maka disurati ya dengan mengirimkan surat ya, atau dengan memberitahukan dengan iklan ya. Kemudian juga atau presentasi langsung di depan calon muzaki tersebut ya. Jadi apa? Didatangi secara langsung ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu metode fundraising tidak langsung ya.
Nah, dalam metode ini, metode tidak langsung ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraisingnya di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Nah, metode ini misalnya Pak dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat. Bisa saja ini dengan apa? Dengan pengiklanan, image di masyarakat, ya, penyelenggaraan event-event, penyelenggaraan bakti sosial yang melibatkan masyarakat. Nah, ini akan membuat citra, ya, sehingga nanti para donatur ini akan berdatangan, ya, berdatangan untuk berzakat atau memberikan dana zakatnya kepada lembaga tersebut. Yaitu dua, ya, metode tidak langsung dan metode secara langsung, ya. Selanjutnya, ya, seorang amil, ya, di dalam penggalangan dana ini harus mengetahui apa tujuannya, ya, tujuan dari fundraising ini. Ya, tujuan dari fundraising ini dari lembaga zakat yaitu bertujuan utamanya yaitu pengumpulan dana zakat. Ya, pengumpulan dana itu tujuannya pengumpulan dana zakat. Ya, namun dana zakat yang dimaksud di sini adalah bukan dana yang berupa uang saja. Ya, tetapi bisa saja, ya, berupa barang, berupa jasa yang memiliki nilai materi. Sebab apa? Sebab di dalam penyaluran dana zakat ini bisa berbentuk apa? Zakat konsumtif dan zakat bisa zakat konsumtif, kemudian juga zakat yang penyalurannya ini untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, ya. Nah, kegiatan ekonomi seperti apa? Pemberian dana untuk modal usaha, ya. Modal usaha, pendirian mungkin usaha tertentu, ya, bagi masyarakat miskin, sehingga dari dia seorang mustahik menjadi muzaki, ya. Nah, itu, ya, sehingga dalam tujuan fundraising ini bukan hanya uang saja yang berupa uang, bisa saja berupa materi. Kemudian yang selanjutnya, ya, tujuan dari penggalangan dana ini adalah untuk apa? Untuk menambah muzaki atau donatur. Ya, amil melakukan kegiatan pengumpulan dana, ya, atau fundraising ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah muzaki atau orang yang berzakat, ya, untuk dapat menambah jumlah donasi. Dengan ini maka mau tidak mau fundraising dari waktu ke waktu ini juga harus berorientasi dan berkonsentrasi dengan penuh dalam menambah jumlah muzaki, ya, sehingga seorang amil ini harus aktif mencari orang-orang yang memang sudah mempunyai kewajiban untuk berzakat, ya, didatangi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dana zakat ini bisa berkumpul dan bisa didaya gunakan secara maksimal untuk kepentingan sesuai dengan syariat, ya. Kemudian juga meningkatkan kepuasan muzaki, ya, artinya dalam hari ini bahwa tujuannya adalah jangka panjang, sehingga nanti dana seorang muzaki ini bisa secara terus-menerus tetap memberikan dananya kepada lembaga zakat yang dikelolanya. Nah, ini, ya, meningkatkan kepuasan muzaki. Kemudian apa? Penggalangan dana ini bertujuan untuk menggalang simpatisan atau pendukung. Sehingga dengan banyaknya para pendukung, simpatisan, ya, suatu lembaga zakat akan bisa berkembang, ya, bisa meningkatkan kualitasnya, bisa menjangkau lebih luas para mustahik yang bisa dibantu untuk
yang bisa dibantu dari dana zakat ini. Ya. Nah, itu beberapa tujuan ya dari fundraising ya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh amil dalam kegiatan fundraising. Yang pertama adalah kegiatan ini meminta. Ya, prinsip fundraising ini harus meminta, bahwa zakat ini harus diminta dari orang. Biasanya orang itu akan memberikan, akan berpikir, akan merenungkan ketika dia diminta. Ya, oh kamu sudah wajib zakat. Ya, ini sudah wajib zakat, sehingga berikan zakatnya akan kami salurkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini akan tergugah ya, akan sadar ya. Nah, dia mempunyai kewajiban zakat. Yang pertama, meminta. Prinsipnya adalah meminta. Yang kedua, bahwa prinsip fundraising ini berarti berhubungan dengan orang lain. Ya, semakin banyak jaringan komunikasi yang kita bangun ya dengan individu, kelompok maupun lembaga, perusahaan, maka ini akan lebih menambah jumlah para muzaki, sehingga nanti dana yang terkumpul ini bisa digunakan secara maksimal ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, prinsip yang harus dipegang adalah bahwa prinsip fundraising adalah menjual, sehingga di dalam mengelola lembaga zakat ini, seorang amil ini harus menampilkan image yang baik kepada calon muzaki ya, atau para muzaki ini ya, sehingga nanti mereka akan tertarik untuk apa? Untuk lebih meningkatkan zakatnya ya, memberikan zakatnya kepada lembaga karena apa? Dia puas dengan apa yang dilakukan oleh lembaga, yaitu menyalurkan dana zakatnya ya, menjual, sehingga bahwa lembaga tersebut memang benar-benar mempunyai kompetensi yang luar biasa. Itu ya prinsipnya, yaitu bahwa prinsip fundraising, penggalangan dana adalah menjual bahwa lembaga zakat ini ya, ini telah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat ya, untuk mengentaskan kemiskinan, membantu orang-orang yang tidak mampu ya, kesulitan ya, juga terkait dengan banyak hal ya yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, prinsip yang harus dipegang di dalam kegiatan penggalangan dana ini adalah prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat ya, bahwa lembaga zakat ini juga harus membangun kepercayaan, bahwa dia benar-benar menyalurkan, mendayagunakan dana zakat yang telah dihimpunnya ini untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama, sehingga memang akan terbangun kepercayaan dan hubungan dengan muzaki ya, masyarakat dengan baik ya. Kemudian juga bahwa prinsip dalam fundraising ini adalah prinsip ucapan terima kasih. Nah, sehingga setiap ada orang yang berzakat yang memberikan donasinya, ini penting sekali zakat ini memberikan tanda terima kasih, baik itu berupa surat, berupa ucapan-ucapan ya, doa-doa. Nah, ini sangat penting sekali ya, penting doa itu ya, karena memang kalau dalam Al-Quran disebutkan hud min anwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakki wa sholli alaihim. Nah, doakanlah mereka, karena doa ini akan menenangkan, menenteramkan hati mereka. Nah, itu prinsip dari penggalangan dana. Kemudian bagaimana strateginya ya, strateginya ini dalam penggalangan dana, setelah fundraising, rencana sebuah proses ya untuk mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan sebagian hartanya atau sumber dana lainnya dalam melakukan amal kegiatan yang bernilai untuk diberikan kepada kaum du'afa dan masyarakat yang membutuhkan. Penting adanya strategi
dalam fundraising ini untuk menjadi rancangan dalam menjalankan program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini yang harus seorang amil harus memberikan, harus merancang ya program-program ya perencanaan baik secara pendek maupun panjang, sehingga nanti dalam penggalangan dana ini akan dilakukan bisa dilaksanakan secara maksimal ya. Termasuk itu adalah yang pertama ini termasuk tahapnya, yaitu apa? Menentukan segmen dan target muzaki. Siapa segmennya? Siapa muzakinya? Ini harus ditentukan. Kemudian apa? Ya, menyiapkan sumber daya, ya, SDM-nya, ya, operasionalnya, ya. Kemudian juga apa yang bisa